Selamat datang di Breaking the Myth. Halo semuanya, balik lagi di Breaking the Myth. Berbeda dengan episode sebelumnya, pada episode kali ini kita akan ngebahas psikologi tapi dari sisi neuroscience. Benar atau salah otak itu dibagi jadi dua? Salah. Benar. Otak kiri, otak kanan. Benar. Coba sebutkan bagiannya. Hemisfer kanan, hemisfer kiri. Karena kayaknya ada batang otak gede, jadi kayak ada otak besar ke hemisfer kanan, hemisfer kiri sama batang otak. Benar atau salah, tiap manusia punya bagian otak yang dominan? Benar. Kayaknya iya sih. Benar? Enggak sih menurutku ya. Soalnya kayak kita pikir aja kayak Tuhan tuh pasti ngasih sesuatu tuh adil ya, punya kiri dan kanan. Menurutku ya sama sih. Pernah nggak sih kalian dengar kalau manusia itu punya bagian otak yang dominan? Entah itu dominan otak kanan ataupun otak kiri. Anggapan ini berangkat dari fakta bahwa memang bagian otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, konon katanya manusia yang dominan otak kiri itu lebih pintar dalam bahasa dan logika. Sedangkan manusia yang dominan otak kanan itu lebih cerdas dalam kreativitas dan intuisi. Otak manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Atau bisa juga disebut sebagai hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hal ini dapat terlihat jelas baik dari bagian terluar otak, yaitu korteks, serta bagian otak yang lebih dalam, yaitu hipotalamus, talamus, dan juga batang otak. Yang meskipun terlihat seperti kumpulan jaringan, sebenarnya terdiri juga dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Bagian kanan kiri dari otak mengontrol hal yang berbeda, seperti gerak tubuh. Otak bagian kanan mengontrol gerak tangan dan kaki bagian kiri. Dan juga sebaliknya, otak bagian kiri mengontrol gerak kaki dan tangan sebelah kanan. Jadi, hal seperti gerak tubuh memang benar dipengaruhi oleh otak kanan dan otak kiri dari manusia. Tetapi, apakah hal ini bisa diterapkan pada kemampuan berpikir seperti logika dan kreativitas? Anggapan mengenai fungsi bagian otak ini muncul pada tahun 1800-an. Jadi ketika itu ada dua orang neurobiologis, yang pertama bernama Wernicke dan juga Broca. Kedua neurobiologis ini memiliki seorang pasien yang ketika itu mengalami kerusakan pada otak bagian lobus temporal sebelah kiri yang mengakibatkan pasien tersebut kesulitan berkomunikasi. Sehingga Wernicke dan Broca ini berpikir bahwa berarti otak bagian kiri ini berperan untuk bahasa ya dalam manusia. Terdapat juga penelitian milik Roger W. Sperry tahun 1960-an, yaitu seorang neuropsikologis dan neurobiologis dari Amerika yang melakukan penelitian pada pasien yang melakukan operasi split brain, yaitu pembedahan yang dilakukan pada pasien epilepsi untuk memotong korpus kolosum. Sekelompok saraf yang menghubungkan hemisfer kiri dengan hemisfer kanan, sehingga sinyal kejang tidak akan tersalurkan dari hemisfer kiri ke hemisfer kanan. Nah, para pasien yang telah menjalani pembedahan terlihat normal dalam kehidupan sehari-hari dan dapat pulih dengan baik. Tetapi, saat Sperry meneliti mereka di setting laboratorium, terjadi perbedaan yang mencolok. Kedua bagian otak bekerja secara independen tanpa berkomunikasi dengan bagian otak yang lain. Sperry ingin menguji teori bahwa bagian tubuh sebelah kiri digerakkan oleh otak bagian kanan. Dalam eksperimennya, Sperry menguji partisipan dengan menutup matanya dan diminta untuk merasakan sebuah objek di tangan sebelah kiri. Partisipan yang telah melakukan operasi split brain terlihat kesulitan menyebutkan objek yang mereka pegang di tangan kiri. Hal tersebut dikarenakan otak bagian kanan yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh sebelah kiri tidak dapat menyampaikan stimulus yang diterima ke otak sebelah kiri yang terkenal dapat memproses bahasa lebih baik dibandingkan otak sebelah kanan. Karena korpus kolosum yang merupakan jembatan antara otak kanan dan kiri telah terputus. Kedua penelitian tersebut menyebabkan banyak spekulasi mengenai fungsi tambahan dari tiap-tiap hemisfer otak.
Nah, berdasarkan penelitian tersebut, peneliti itu mengonfirmasi bahwa memang benar terdapat beberapa bagian tertentu di dalam otak kiri dan otak kanan yang lebih dominan dalam proses kemampuan mental. Jadi, perbedaan antara otak kiri dan otak kanan adalah tentang bagaimana cara mereka merespon sebuah stimulus atau tugas, bukan tentang apa yang mereka respon. Sebagai contohnya adalah bahasa. Hemisfer sebelah kiri lebih baik dalam pengolahan kata-kata yang spesifik, seperti tata bahasa ataupun susunan kata. Sedangkan hemisfer sebelah kanan lebih baik dalam pengolahan intonasi dan penekanan kata yang disebut dengan prosodi. Terdapat banyak kasus di mana sebenarnya tuh bagian otak kiri dan kanan itu memproses hal yang sama, tapi terdapat bagian tertentu yang memprosesnya tuh lebih cepat dibandingkan bagian yang lain. Banyak penelitian yang akhirnya menyetujui bahwa kedua bagian dari otak memiliki fungsi yang hampir mirip satu sama lain. Karena pada otak individu normal, kedua bagian dari otak akan terus berkomunikasi satu dengan yang lain untuk menyelesaikan suatu tugas. Selama bagian yang menghubungkan kedua hemisfer otak masih berfungsi, kedua hemisfer otak akan terus-menerus bertukar informasi. Dalam bukunya, Mercer tahun 2010 menyatakan bahwa jika kita melihat otak melalui neuroimaging, kedua hemisfer otak akan terlihat secara rutin berkomunikasi dalam sebagian besar penyelesaian sebuah tugas. Hal ini hanya akan berhenti saat sambungannya atau korpus kolosum antara dua hemisfer dipotong dan diambil. Maka, kerjasama antara dua bagian ini tidak akan terjadi. Jadi, tidak ada fungsi yang dominan dalam otak manusia, karena dalam bagian otak kiri dan otak kanan terdapat sebuah penghubung yang membuat mereka dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Maka, dapat disimpulkan pula bahwa konsep fungsi bagian otak manusia yang dominan itu merupakan mitos, karena belum ada penelitian yang dapat membuktikannya hingga saat ini. Nah, seru kan ngebahas tentang neuropsikologi? Kapan-kapan lagi ya. Bye-bye!